Halo Diectors, balik lagi bersama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Aduh, udah ngerasa ya 2020 nih udah lewat, udah selesai semua apa yang udah kita lakuin 2020 dan udah masuk ke tahun 2021. Nah, biasanya di awal-awal tahun nih apa namanya ya, banyak nih orang-orang yang ngomongin tentang resolusi. Sebenarnya resolusi itu apa sih, Nah? Aku taunya resolusi itu resolusi layar, nah, yang 1080p, 720p gitu doang, nah. Oh, Jadi sebenarnya resolusi itu beda apa yang ya, diomongin orang-orang anak-anak nih? desain ngomongnya gitu ya. Iya, kan aku tidak Jadi, tahu tentang resolusi itu. iya beda. Jadi resolusi yang kita maksud di pembahasan kali ini tuh rencana hidup, Pal. Jadi biasanya resolusi ini tuh disusun pas tahun baru kayak gini nih. Terus resolusi itu kerap dibuat ketika mulai kehidupan yang baru. Gitu. Oh, jadi kayak apa ya? Kayak harapan hidup ya, kayak ya nggak sih harapan hidup nggak sih? Perencanaan hidup. Iya, kayak rencana hidup lah, rencana hidup untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Wih, kehidupan baru udah kayak nikah aja nah. Kok kau membahas-bahaskan nikah, Pal? Beda, Kan Pal. kehidupan baru tadi kau bilang. Beda. Biasa seperti itu, kayak nikah itu berkaitan dengan kehidupan baru. Atau jangan kau 2021 nih ada mau nikah juga nih. mungkin Nah. mungkin enggak dong, tidak Weh. seperti itu Ferguson. Tapi mungkin ada yang pendengar kita yang punya resolusi tahun 2021-nya bakal nikah, bisa jadi juga nih. Atau nanti pendengar kita bisa nih jadi. ada yang resolusi 2021-nya mau lulus 3,5 tahun nih, bisa jadi juga nih. Bisa jadi. Kita lihat nih, kayaknya nih pendengar kita ini ada banyak yang wisuda ya kan? Wisuda, ada banyak yang sempro ya kan? Bukan, udah banyak yang sempro. Kalau kita lihat IG tuh sekarang isinya udah semhastulation, semprotulation, udah gitu-gitu itu rasanya ya itu udah kayak perayaan semua ya. Jadi iri rasanya, padahal masih belum lulus gitu ya. Jadi iri saya rasanya, entah lulus apa enggak tahun ini ya. Oke. Nah, makanya bikin resolusi, Pal. Resolusi untuk lulus, Wah, emang penting bikin resolusi ya? Urgensi itu seberapa gitu? Seberapa sih urgensi itu kita buat resolusi itu? Menurut Mona? Banyak ya. Pasti banyak orang-orang yang kayak bilang, ngapain sih ngebuat resolusi tahun baru? Emang penting ya gitu kan. Banyak orang yang ngerasa kayak gitu, tapi yang aku baca nih ya, aku ada baca di Twitter, justru malah resolusi itu tuh penting gitu. Terus ada kayak apa ya, aku baca tuh ada sebuah jurnal gitu yang bilang ada fenomena psikologi tentang pergantian tahun. Nah, jadi di situ tuh ada kayak istilah yang namanya tuh fresh start effect gitu. Penasaran nggak apa tuh? Jadi dia tuh kayak misalnya kejadian khusus pada hidup yang berdampak besar gitu. Gimana ya jelasinnya? Misalnya kayak misalnya kita tuh baru pindah kota, atau misalnya kita baru putus terus kita berhubungan lagi, itu kan kayak ingin memulai sesuatu yang baru kan. Nah, salah satunya kayak pergantian tahun baru ini gitu. Jadi fenomena ini tuh sering terjadi pas tahun baru kayak gini. Jadi kayak orang tuh berlomba-lomba bikin, wah aku mau apa ya. Nah, ada riset yang
mengatakan di tahun 2019 ke 2020 itu yang paling banyak terjadi itu adalah diet. Jadi kayak orang tuh berlomba-lomba pengen diet gitu. Oh, Nah jadi itu. fresh start effect nih kayak apa ya? Semangat untuk memulai hal baru gitu ya? Iya, nah itu sebenarnya cukup penting sih buat kita ya. Jadi kayak kita biar ngerasa ya kita mulai hidup yang baru gitu. Jadi Dengan apa planning-planning namanya? kita ya nggak sih? Iya sih, kayak bikin apa namanya target baru gitu ya. Jadi target yang lama yang tidak terpenuhi mungkin bisa diganti dengan target yang baru. Jadi kitanya tidak bosan dan semangat gitu buat apa namanya ya mencapai target baru tersebut. Seperti itulah ya intinya lah ya. Iya. Oke, jadi Yap, betul. lumayan penting juga sih ya. Secara psikologi secara tidak langsung bikin kita semangat buat menjalani tahun 2021 ini ya kan. Terlepas dari Iya. masih adanya corona di sekitar kita ya kan. Tapi dengan adanya resolusi tahun baru yang kita buat sendiri itu bisa jadi suatu penyemangat untuk kita untuk mencapai hal-hal yang ingin kita capai di tahun ini dan juga untuk mencapai hal-hal yang belum bisa dicapai di tahun kemarin gitu kan intinya. Betul, ya betul sekali. Jadi agak pintar ya Pal? Baru bangun tidur ya. Masih fresh. Itu udah mau tidur langsung ikut podcast kita masih apa ya, masih fresh, otaknya itu masih polos, belum terpikirkan hal apapun. Kirain otaknya diresolusi kan? Apa kau? Diresolusi biar lebih bagus gitu kan? Gitu juga dong. Anda ini gitu juga ya. Nanti ribut apa gimana? Ngeledak apa gimana? Oke, lanjut. Jadi aku mau nanya nih, nah, resolusimu di 2021 ini apa nah? Sejujurnya ya, aku tuh bukan tipe orang yang ngebuat resolusi tuh di awal tahun baru. Jadi aku tuh bukan tipe orang kayak gitu, tapi aku selalu bikin resolusi setiap aku ulang tahun. Jadi kalau misalnya aku ulang tahun, baru di situ aku bikin. Jadi aku ada satu buku. Nah di situ isinya misalnya setiap aku ulang tahun, ya di situ aku nulis harapan-harapan aku, resolusi hidup aku ke depannya. Nanti di ulang tahun depannya, nah di situ nanti baru aku coret-coret tuh mana yang udah tercapai impiannya dicoret-coret, yang resolusi udah tercapai dicoret. Nanti dibikin lagi ulang tahun berikutnya gitu. Ya anggap aja sama lah. Dan 2021 kan berarti kan anggap aja ulang tahun kemarin lah berarti resolusinya. Resolusinya itu apa nah? Gak usah lah disimpan lah, dibagikan lah, ceritakan kan. Ya resolusinya kayaknya di mahasiswa semester akhir kayak kita nih Pal, pasti resolusinya hampir sama. Kan siapa tahu berbeda. Ya tujuan utamanya ya pasti pengen tahun 2021 tuh lulus gitu kan, wisuda, bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. S2 Terus ya? paling ya profesi dulu bos. Kan saya tidak tahu. Tuh. Terus paling apa ya? Ya itulah apa kayak misalnya pengen lebih sehat, kurus. Kan orang kan tadi kau bilang kan diet ini banyak nih orang mau diet 2021, masa kok nggak mau diet? Iya, sebenarnya itu resolusi setiap wanita sepertinya ya. Malah kan kau cocok nih kalau ngambil resolusi untuk diet. Gitu ya, kan Pal, cocok ya? kali rasanya, makanya kan kutanya ada diet nggak di situ? Bukan diet sih Pal bahasanya, menjadi lebih sehat. Beda, menjadi lebih sehat sama diet tuh beda. Loh, kalau kita berpikir harus menurunkan berat badan, itu tuh malah jadi kepikiran, tapi kita tuh harus mengubah pola hidup. Gimana caranya ya hidup sehat? Beda, gitu. kalau kamu hidup sehat doang nanti. Tapi badan bisa nggak turun. Kalau kau fokusnya ke diet, nanti kau jadi fokusnya nurunin berat badan sekalian mengubah pola hidup yang lebih sehat, begitu. Salah kau nih. Oh begitu ya. Iya. Oh tau lah yang lagi nge-gym sekarang kan. Udah gitu. Justru ini aku membenarkan gitu loh dari apa namanya ya.
Oh. Membuat pola hidup lebih sehat, ya pola hidupnya aja yang dirubah, tapi kita tidak peduli dengan berat badan jadinya. Kalau kita mau bicara dengan langsung dengan diet, otomatis kita harus memperbaiki pola hidup yang sehat gitu loh. Karena dietnya ini diet yang benar, bukan diet yang nggak makan sampai seharian full demi kurus, enggak. Diet yang benar-benar yang Tapi kan ada apa? Iya, tapi kan ada beberapa orang yang kalau berpikir ya harus nurunin berat badan dengan diet, ya mau nggak mau ya aku nggak makan gitu, aku puasa segala macam gitu kan ada Nah, ini juga. Tapi bete ini kenapa kita jadi ngomongin diet masalahnya ini kan tentang resolusi. Kita kasih tahu ini resolusinya. Kalau Nah, mau kita ngomongin kasih tahu tips buat orang yang mau diet, Iya. mau resolusinya tuh diet gitu loh. Kalau mau tahu tips diet, dengerin podcast kita sebelumnya, ada tuh tips and trick diet. Udah, kita nggak usah bahas berarti ya. Lanjut aja. Oh iya, nggak usah bahas. bahas. Sebenarnya udah durasi aja sebenarnya Pak ya, Pak ya, Bu ya. Oke. Apa? Jadi kayak gitu sih resolusi aku, Pal. Kalau kau gimana? Resolusi tahun 2021 atau 2020 Sebenarnya kemarin? aku nih orangnya ya belum mempunyai resolusi di tahun kemarin. Baru tahun ini aja ada resolusi. Kalian podcast ini aja baru ada resolusi. Apa tuh? Jadi aku membuat resolusiku diri sendiri. Oh. Apa tuh? Jadi resolusiku tuh sebenarnya tidak secara tertulis harus ini ya. Jadi cuma ada dalam pikiranku aja. Yang hal yang harus aku capai di tahun ini atau di tahun selanjutnya. Seperti itu sih kalau aku resolusinya. Itu yang pertama ini ngurusin badan. Itu emang penting sih sebenarnya. Sama. Nah, dengan berat 76 ini tidak bagus sekali rasanya ya. Ada yang membludak di bawah ini. Tidak enak dilihatnya ya. Jadi mesti dikecilkan, diluruskan dulu ini yang membludak nih. Nah, baru itu resolusiku seperti itu. Terus yang jelas lulus di tahun ini biar bisa membangun usaha lebih bagus lagi, bukan lebih bagus, lebih luang lagi membangun usahanya. Oh, kirain biar bisa membangun rumah tangga. Asik. Itu masih lama. Saya bukan orang nikah muda, tolong dulu. Untuk apa Anda nikah muda ini? Apa? Ngomongin nikah muda, dengerin podcast kita sebelumnya. Oh iya benar ya, jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya yang nikah muda. Jangan lupa. Hostnya kita berdua juga. Jangan lupa kalian ya dengarkan. Lanjut. Ini punya usaha sendiri yang benar-benar aku yang apa sih bahasanya ya? Aku yang ownernya. Ya itu ya bisa bilang itu ya ownernya. Dan juga usaha yang mau beli game jangan lupa di Mancai Play ya. Usaha Mancai Play ini lebih bagus lagi, lebih besar lagi jadinya. Ingatkan lagi yang mau beli game jangan lupa di Mancai Play. Kok jadi iklan? Gitu ya. Lanjut. Karena enggak itu resolusi. Iya, apa-apa dong. Oh iya, resolusi. Iya, benar. Aku maunya itu. Iya, nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi di tahun ini bisa lebih besar lagi, bisa lebih terkenal lagi ya, bukan sekedar jadi sebuah UMKM ya. Bisa jadi sebuah CV mungkin nanti, sebuah PT. Wih, gila. Jadi lulus. Nanti kalau udah besar jangan lupa sponsor ya. Sponsor ke podcast ini dong, biar lebih besar. Udah mau studio, yoi. Oh udah, oke mantap. Tapi kau nggak bisa pakai kan, kau nggak di Jogja. Iya kan, doakanlah resolusiku pindah ke Jogja. Mau bertemu dengannya. Lanjut. Aku nanya lah mau bertemu dengannya, tapi tidak itu loh. Beda. Ada makna tersembunyi dari resolusimu ini ya, Nah ya. Waduh, enggak lah. Ngaku pula dia. Oke, lanjut. Di resolusi tahun kemarin, berarti pas ulang tahunmu yang kemarinnya lagi. Nah, apa tuh yang belum tercapai? Pasti ada nih, soalnya itu kan belum menyentuh kelulusan tuh. Waduh. Pasti ada dong. Apa ya? Aduh, lupa masa lupa katanya dicatat. Coba kau ambil buku catatan. Iya, kan nanti dilihat lagi.
bukunya di Medan, ketinggalan. Gimana Oh, tuh? jauh kali. Apa Coba ya? kalian latihan Tunggu. dulu. Yang belum Mungkin tercapai. mau nikah sebelum Yang nikah, sebelum wisuda. sebenarnya aku bingung antara resolusi sama kayak wishlist itu sama atau beda sih? Maksudnya? Ya misalnya antara resolusi sama kayak misalnya aku pengen pergi ke sini, aku pengen kayak gini, itu sama Kalau atau aku enggak bilang sih kayaknya sebenarnya? beda sih. Karena itu resolusi bukan Beda kan? sekedar keinginan kecil gitu. Ini benar keinginan besar yang harus dicapai di tahun tersebut. Kalau yang aku tangkap dari pengertian itu ya kayak gitu. Intinya Ya mungkin yang apa? nggak tercapai ya tadi ya kurus itu kayaknya belum tercapai. Tadi kan kau belum masukin diet di tahun 2021. Kayaknya udah deh Pal, kayaknya itu wishlist, kayak itu resolusi setiap tahun. Kok saya sangat Terus belum jujur tercapai ya. sama sekali ya? Apa ya? Udah dong kayaknya. Udah tapi belum Setahun maksimal penurunan mungkin berapa ya. kilo? Cuma sekilo ya setahun ya? Itu bukan resolusi namanya, Pak. Iya kan. Kok aduh. Loh, setidaknya ada gimana Nggak dong? gitu dong. Apa? Jangan salah ya. Jangan salah ya. Survei mengatakan 88% orang yang melakukan resolusi itu gagal karena mereka Malas. nggak berhasil mempertahankan resolusinya. Iya. Nggak tahu. Berarti kan kalau Iya iya kan? sih. Karena Kok aku juga? baru mau diet Kok tahun juga? ini. Tahun kemarin aku nggak peduli diet. Aku makan 4 kali sehari tahun kemarin. Tunggu, kayaknya ada sesuatu yang lebih penting. Apa? Tapi Ayo, apa? Aku apa? lupa. Nikah. Udah lanjut aja lah dulu nanti kalau nikah enggak lah. Kok lanjut? Aku dulu nih resolusi tahun Lanjut kemarin. maksudnya aku sambil mikir. Iya. Apa ya? Aku sebenarnya nggak tahu juga resolusi tahun kemarin apa tuh. Ya kan bingung gak sih? Resolusi tahun kemarin tuh ini. Aku pengen punya duit sendiri. Secepatnya pengen punya duit sendiri. Nah, itu. Dan akhirnya tercapai. Berarti udah kecapai dong. Udah tercapai. Enggak, itu resolusi paling penting di tahun kemarin sih. Bukan dari tahun kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya pengen cepat-cepat punya duit sendiri. Akhirnya sudah tercapai. Seperti itu. Sama ini. Punya komputer gaming yang proper. Udah tercapai semua sih sebenarnya. Itu resolusi yang sangat bagus ya. Iya. Sudah tercapai. Kan nggak apa-apa kan aku resolusi kayak gitu kan punya komputer yang bagus, yang high end, nggak masalah itu sebuah cita-cita juga kan. Tahun kemarin nggak selesai tapi tahun ini akhirnya bisa dapat, nggak masalah. Sebenarnya sih hitungannya tahun kemarin berhasil sih karena aku belinya tanggal 1 Januari. Berhasil. 2020. Ya itu punya aku sih dua hal yang paling besar yang pengen aku capai di tahun 2020 sebenarnya nggak ada lagi soalnya. 2021 ini aja baru nambah lagi nih. Kau gimana nah? Belum ada lagi? Aku juga kalau ditanya resolusi yang terbesar, resolusiku kayaknya receh-receh semua. Gak apa-apa lah, kasih tahu aja. Yang penting, ya harapan kita tahu harapannya itu apa? Harapan tahun kemarin itu. Iya. Harapanku tuh ya kayak misalnya jadi lebih baik. Itu mainstream. Yang gitu-gitu. Itu mainstream. Coba yang nggak mainstream dong. Rajin beribadah. Berarti sebelumnya aku nggak pernah ibadah ya? Berarti sebelumnya aku nggak pernah ibadah kan? Aku menjadi lebih beribadah lagi. Ada satu, tapi ini bukan resolusi, Pal. Ini lebih ke harapan. Kan sama aja jadi resolusi waktu sama itu aku harapan. ulang tahun yang ke jadi aku itu ini yang tereceh ya, menurut aku tereceh. Jadi aku dulu ulang tahunnya ke 20 apa? Aku nulis di buku itu apa coba? Pengen bisa bawa mobil. Dan itu sudah tercapai. Jadi kau sekarang bisa bawa mobil ya? Jelas lah. Manual apa Meti?
Manual dong, nggak main Wih, metik. Terlalu kalah aku nih nggak gampang. bisa. Aku bawa manual. Oh, kok nggak bisa bawa manual? Lah, Aduh, lemah ya mohon maaf ya, kali. soalnya aku nggak punya mobil manual. Jadi kayak mana mau belajar manual? Aduh, lemah Loh, daripada beli kali. mobil lagi buat belajar cuma buat belajar ngapain? Mending pakai seadanya, gunakan yang ada, begitu loh. 2021 ini masih pakai manual tuh rasanya tuh, aduh, nggak modern. Justru Loh, tahun-tahun ini pakainya Matic. Matic dibawa di jalan Sumatera, bawa dari Jambi ke Medan. Loh, Aduh, nggak loh, kebayang aku aku. tinggal di Jawa, di Jakarta pakai Matic meninggal aku. Mending Matic tinggal gas rem. Di Capek. Jakarta ngejak kopling, ngejak rem. Motor aja malas. Agak pegel ya, Bun? Hah? Ya agak Iya, pegel juga makanya ya bukan kalau agak kayak lagi, gitu. memang pegal. Memang pegal bawa manual di Jakarta. Kok jadi bahas Kau yang ajar mobil? tadi. Senggol. Oke. Kayaknya udah, enggak udah sih, maksudnya aku nih sedang mencari makna resolusi sebenarnya gitu. Kalau menurutmu gimana, Nah? Iya. Cobalah, Apa? Paul. Ini kan aku masih belum terlalu punya resolusi hidup ya kan di tahun 2021 ini. Mungkin kau bisa mencerahkan pikiran aku biar aku bisa, wah, oh iya, saya harus mempunyai resolusi seperti ini. Mungkin kau ada pencerahan gitu buat aku atau buat teman-teman yang lagi dengerin kan, yang juga nggak punya resolusi hidup. Oke. Mikir dulu. Kayak tadi aku terlintas suatu hal, tapi kau potong tadi jadi lupa. Aduh, ini sorry. nih. Aku nih mau bilang makna resolusi tadi. Jadi bagi yang belum punya resolusi ya di tahun ini ya, mungkin segera aja nih buat, atau nggak usah dibuat sih, maksudnya dipikirkan gitu. Lu nih mau ngapain sih 2021? Apa aja sih yang mau lu capai di 2021 di tahun inilah intinya. Jadi hidup lu nanti tuh bakal tertarget gitu loh. Jadi apa yang lu lakukan di tahun ini itu untuk mencapai harapan-harapan lu di tahun ini. Jadi lu tuh nggak cuma asal hidup, nggak cuma asal makan, tidur, belajar, atau cuma tidur, makan, kerja, makan, tidur lagi, nggak asal kayak gitu. Jadi ada suatu pencapaian yang ingin lu capai dan itu bikin hidup lu tuh lebih terarah, lebih tertarget, dan lu tuh punya makna hidup tersendiri gitu loh. Bukan cuma sekedar hidup ya lu hidup buat kerja, atau misal lu hidup cuma buat cari duit doang, enggak gitu. Jadi ada pencapaian yang apa ya, yang mau capai di tahun ini biar lu kerja lu tuh nanti makin semangat. Misalnya kan, misal lu gampangnya pengen punya Harley Davidson, tahun ini bisa kebeli. Waduh. Ayo, bisa aja kan, nggak masalah kan, itu kan sebuah resolusi juga kan di Iya, tahun bisa ini aja. ya. Jadi Iya, biar benar. kerja lu tuh makin semangat gitu. Apa namanya, kalau lu misal nggak punya target kan, ya udah lu kerja ya biasa-biasa aja, itu nggak ada yang mau lu capai. Jadi lu kerja tidak, kadang bisa nggak maksimal, kadang maksimal. Dengan adanya resolusi atau dengan adanya harapan atau dengan adanya target di tahun tersebut, kerja lu tuh bakal lebih bisa lebih apa namanya ya, bisa lebih semangat lagi kan, karena lu mau beli Harley kayak gitu. Itu sih menurutku ya, makna resolusi itu seperti itu. Bukan cuma sekedar harapan-harapan dan cuma ikut-ikutan orang-orang doang nih, ya kan? Bikin resolusi ya, enggak kayak gitu, cuy. Kalau aku kayak gitu, Nah. Dan juga yang paling penting tuh harus istiqomah dalam menjalankannya. Maksudnya bisa mempertahankan mempertahankan itu gitu. Jadi jangan cuma semangat di awal-awal doang. Tiba-tiba ntar di pertengahan tahun, udahlah, ini ya hidup benar aja lah gitu nih. kan. Ini orang nih paling sering kayak gini, udah bikin keinginan kan, bla bla bla, udah semangat nih, udah semangat, tengah-tengah tahun akhirnya down. Kayak orang yang mau skripsi lah ya kan. Udah semangat nih proposal misal udah jadi kan, udah sempro, udah ini, wah udah enak nih, tinggal skripsi lah. Bikin tengah jalan lama-lama males, ujung-ujungnya wisudanya telat karena telat daftar wisuda gara-gara skripsinya belum yudisium. Waduh, Gagal, berantakan semua rencana-rencana di awal. Istiqomah.
Gimana? Ada lagi nah? Udah sih, Udah mungkin ya. gitu aja. Jadi kesimpulannya ya buatlah resolusimu sendiri ya kan, karena hidup yang tertarget itu lebih baik daripada hidup yang tanpa arah. QOTD malam ini. Ya enggak? QOTD malam ini tanggal berapa? Hari Sabtu ya. Tanggal berapa sih? 15 Januari Wih, 2021. QOTD, quote of the day. Kau punya quotes nggak? Nah, biasanya kau punya quotes nggak? Oke. Aduh, kayaknya lagi nggak ini. Aku mau membiarkan otakmu yang fresh itu berpikir, Pal. Jadi biar Menurut aku kau baru aja bangun gitu tidur kan yang dibilang fresh ngasih. ya, bagus. Iya, Oke, ya udah gitu lah ya, kita memang. putusin sampai sini aja episode kali ini, dan thank you for listening our podcast, and it's time to me and Aina to sign out, and see you until next podcast. Bye bye. Bye bye. The 8 Podcast.